Elva Sesyoria bersama puluhan anggotanya mengikuti festival musik di Korea Selatan beberapa waktu lalu, Andin, penyanyi bertubuh mungil yang juga anggota paduan suara Elva Music Studio, berhalangan untuk menyumbangkan suaranya. Ketika itu ia beralasan sedang sibuk dengan kegiatannya di tanah air yang tidak mungkin untuk ditinggalkan selama 10 hari. Begitu juga saat Elva Singer menggaungkan niatnya untuk mengikuti konser musik di negeri Jerman pada bulan Juni nanti, lagi-lagi pemirsa, dua artis cantik ini bukan sekedar berkampanye. Kedatangan Inneke Koesherawati dan Astri Ivo di tengah-tengah masyarakat pada hari Minggu kemarin dalam rangka membantu masyarakat dengan menyelenggarakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Saat berbicara di depan halayak yang datang merubung, Inneke Koesherawati dan Astri Ivo memang sempat menyebut-nyebut sosok presiden yang diinginkan oleh rakyat. Tapi sekali lagi menurut Ine, kegiatan sosial yang digagas oleh suaminya Fahmi Darmawansyah bersama sebuah organisasi massa sama sekali jauh dari kesan berpolitik. Hubungannya langsung ke masyarakat kita amat sangat mau dan mendukung sekali gitu. Karena langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ya kan. Selain acara pengobatan gratis itu sendiri, kehadiran Inneke Koesherawati bersama suami yang selama ini tidak pernah diperkenalkan cukup mengundang perhatian. Pertanyaan yang awalnya hanya seputar kegiatan sosial pun beralih ke pasangan pengantin baru itu. Kalau awalnya Fahmi enggan diekspos karena tidak biasa berhadapan dengan kamera, untuk kali ini ia tidak bisa lagi menghindar. Malu sih masih. Tapi ini maksudnya apa? Ina kan dunianya di apa sih? Entertain. Kalau saya kan di rakyat kecil nih. Terus saya pengetop lagi namanya. Akhirnya ketop juga. Sejak menikah dan hidup bersama Fahmi, Inneke mengaku seperti menemukan kebahagiaan yang lengkap. Banyak hal menarik yang ia peroleh dalam kehidupan barunya itu. Yang membuatnya semakin merasa beruntung, kini ia tidak lagi harus mengunjungi dokter setiap kali dirinya merasa tidak sehat. Cukup berkonsultasi dengan sang suami yang bergelar dokter. Ada enaknya ya, banyak enaknya sih, bukan ada enak, banyak enaknya. Kayak gini, misalkan saya, sakit, apa ya, dia nanya sakitnya dia apa akhirnya dikasih obat gitu, alhamdulillah sih. Yang ngomong-ngomong aja mah, berat dikit lewat. Iya, pengobatan gratis. Mungkin kebahagiaan Ine dan Fahmi akan semakin lengkap dengan kehadiran buah cinta mereka. Tapi tidak dalam waktu dekat ini, karena hingga saat ini anugerah yang terindah itu belum juga mereka peroleh. Diisi udah, tapi pembuahan kita belum tahu. Walah. Insya Allah belum tahu, tapi doain aja, semoga cepat. Ya, amin. Lagi sering didoain sama Mbak Aci nih, semoga cepat punya anak. Doain aja dari semuanya, mudah-mudahan cepat pecah momongan karena nggak ditunda ya, nggak menunda dan nggak ditunda. Tapi mudah-mudahan ya cepat gitu dapatnya. Minggu sore kemarin, mendadak lapangan voli di Gelora Bung Karno Senayan mendapat serbuan selebritis dan wartawan. Sejumlah selebritis terlihat berdesak-desakan di bangku penonton. Mereka bukan sedang memeriahkan sebuah pertunjukan musik ataupun sekedar clubbing di lapangan voli. Para bintang yang berpakaian olahraga lengkap itu sedang menunggu giliran untuk berlaga di lapangan. Tim selebritis ini akan bertanding mati-matian melawan tim wartawan infotainment. Jangan ditanya bagaimana mereka bermain. Yang pasti pertandingan sore itu lebih mirip dengan arena hiburan daripada sebuah pertandingan yang menegangkan. Olahraga, ya, terima semua, kita juga ikut memasyarakatkan olahraga dan olahraga. Pernah main bola, pernah main basket, pernah main biliar, pernah main semua. Karena ada pepatah mengatakan mensana in corpore sano. Artinya, lo kesana gue yang kesana. Menang atau kalah bukan tujuan utama. Yang penting badan sehat karena berolahraga dan hati pun riang karena bisa berkumpul bersama. Ini sebagai pemain dan ini sebagai bola. Kita di sini tidak mengharapkan kemenangan atau kekalahan. Di sini kita cuma just for fun aja. Oke. Karena untuk permainan kita nanti tidak ada peraturan, tidak ada pokoknya yang ada transport. Di antara sekian banyak artis, hanya satu yang sebenarnya bisa bermain voli, yaitu Hikmal Abrar yang mantan pemain voli nasional. Tapi karena tim lawan mereka pun hanyalah pemain voli dadakan, akhirnya tidak ada yang keluar sebagai pemenang maupun pecundang.
Di akhir pertandingan, dua-duanya sama-sama senang. Tadinya saya mau ikutan, tapi ternyata ada instruksi dari panitia, saya nggak boleh ikut. Karena saya mantan pemain nasional kan. Untuk olahraga itu main gundul. Gua rasa ini saatnya kita membalas dendam kepada wartawan-wartawan suka. Setelah absen dari mengikuti konser musik bersama Elva Seshoria di negara Korea Selatan, kali ini Andin kembali tidak bisa mengikuti sebuah festival musik bareng Elva Seshoria di kota Bremen, Jerman. Adakah alasan Andin atas ketidakikutsertaannya tersebut? Saat Elva Seshoria bersama puluhan anggotanya mengikuti festival musik di Korea Selatan beberapa waktu lalu, Andin, penyanyi bertubuh mungil yang juga anggota paduan suara Elva Music Studio, berhalangan untuk menyumbangkan suaranya. Ketika itu ia beralasan sedang sibuk dengan kegiatannya di tanah air yang tidak mungkin untuk ditinggalkan selama 10 hari. Begitu juga saat Elva Singer menggaungkan niatnya untuk mengikuti konser musik di negeri Jerman pada bulan Juni nanti, lagi-lagi Andin menyatakan tidak bisa terbang ke negeri Hitler itu. Alasannya hampir serupa tapi tidak sama. Ketidakhadiran Andin pada peristiwa bersejarah Elva Music Studio itu tentu saja akhirnya menimbulkan tanda tanya. Ada desas-desus yang terdengar kalau ternyata ia memang sudah hengkang dari lembaga tersebut. Kabarnya posisi Andin digantikan oleh mantan Putri Indonesia Melanie Putri. Andin yang kami temui usai menjadi pengisi di sebuah acara membantah kabar tersebut. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Loh, posisi aku bukan sebagai apa-apa gitu. Jadi emang aku sama Email udah dari dulu temenan. Dan kayaknya sama-sama aja. Waktu itu posisi aku juga sebagai children choir, jadi nggak mungkin kalau Email gantiin posisi aku gitu ya. Yang ada adekku gantiin posisi aku. Dan aku tahu sekarang dia juga udah jadi Elva Singers Choir kan. Kabar yang terdengar, ia memutuskan untuk keluar dari Elva Singers karena keberadaannya tergeser oleh Melanie. Hubungan yang tidak harmonis antara Andin dan Melanie akhirnya membuat Andin memutuskan untuk meninggalkan Elva Music Studio. Namun lagi-lagi ia membantahnya. Baik, nggak ada apa-apa sama sekali. Aku tahu Email dari kecil, dari masih sebelum jadi Putri Indonesia dan dia juga tahu aku tuh sebelum aku jadi penyanyi juga gitu. Jadi emang udah sama-sama kenal gitu. Soal ketidakikutsertaannya dalam konser Elva Singers yang bertaraf internasional itu, Andin pun menjelaskan. Aku nggak bisa ikut karena aku harus ikut semester pendek. Iya, selalu bertepatan terus. Jadi waktu itu aku bisa ikut, pertimbangannya kan waktu itu aku lagi libur kelas 3 SMP mau ke 1 SMA yang itu benar-benar liburnya panjang banget dan sama sekali nggak ada kegiatan apa-apa. Sementara sekarang emang liburnya 3 bulan, bener 3 bulan. Tapi di sela-sela 3 bulan itu aku harus ngerjain album. Kondisinya yang berada dalam dua pilihan penting itu sempat ia bicarakan dengan Elva Seshoria, sang guru. Menurut Andin, Elva sangat mengerti dengan keputusan yang harus diambilnya itu. Jadi ia membantah kalau disebut hubungannya dengan sang guru sempat memburuk karena absennya ia dari beberapa momen penting. Sebenarnya bukan aku sama Elva Music Studio yang kurang koordinasi. Emang jadwal dari kampus aku, jadwal dari label aku untuk rekaman, dan jadwal si penyelenggara acara ini konsernya. Kalau konsernya bisa diundur atau dimajuin, aku minta sih pasti aku bisa. Selama aku menjaga hubungan baik sama Bang Elva, dan semua orang lainnya, pasti nggak akan ada rasa-rasa kayak gitu. Tak ingin dibilang seksi, begitu Vena Melinda mengomentari dirinya. Ia lebih suka disebut sporty daripada seksi. Tapi dengan pakaian yang seminim ini dan tubuh mulus yang terlihat jelas, pasti semua yang menatap setuju kalau ia disebut seksi. Tapi apalah artinya sebuah sebutan? Yang jelas, ia berpakaian seperti ini bukan untuk mengundang orang berpikiran negatif, apalagi sekedar berseksi-seksi ria. Menurut mantan Putri Indonesia itu, pakaian mini yang ia kenakan ini bisa menjadi peringatan baginya untuk mawas diri dalam menyantap makanan. Maksudnya apa sih, Mbak? Emang aku sengaja sekarang harus pakai pakaian yang ketat supaya aku tahu diri aja, jadi makannya bisa dikontrol gitu. Yang ini tidak dipungkiri, banyak orang yang berdecak kagum bahkan iri melihat penampilan Vena Melinda. Bayangkan, dengan 2 anak di belakangnya, serta usia yang berada di atas kepala 3, ia masih terlihat seperti ABG. Kata Vena, bentuk tubuh seperti ini bukan dengan cara instan ia dapat.
melainkan dengan kerja keras dan perjuangan. Jadi tidak salah kan kalau ia ingin menikmati hasil kerja kerasnya dengan busana yang sedikit terbuka? Kalau aku sih ngelihat yang penting kalau kita berani pakai baju pas.